Baik, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang datang ya. Pertama, sebenarnya Wahabi itu menisbahkan metodologi manhaj mereka kepada siapa ya? Betulkah mereka salaf dan siapa salaf yang dimaksud? Terima kasih ya. Pertanyaan pertama, Wahabi. Wahabi ini sudah tidak asing lagi dan sudah menjadi rahasia umum bahwa kelompok Wahabi ini nisbat kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Jadi diambil dari nama ayah pendirinya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Dan ini bukan aliran salaf, karena Wahabi ini baru muncul ke sekarang kira-kira berusia 200 tahun. Hanya mereka ini memang senang ngaku-ngaku salaf. Yang ngaku aja mereka ini salaf, tapi ya ajaran-ajarannya bukan dari salaf. Pandangan-pandangan Wahabi yang berbeda dengan mayoritas umat Islam itu sebagian besar itu dari abad ke-8 Hijriah, yaitu Syekh Ahmad Ibn Taimiyah, Syekh Ibn Taimiyah yang hidup akhir abad ke-7 awal abad ke-8 Hijriah. Setelah Syekh Ibn Taimiyah ini meninggal, kemudian ajarannya juga habis, kecuali hanya beberapa muridnya yang mengikuti. Setelah itu punah. Lalu kemudian diangkat kembali pada abad ke-12 oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Walhasil Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi dalam ajaran-ajaran Wahabi ini sanadnya terputus kepada Syekh Ibn Taimiyah. Terputus karena terputus selama 600 tahun. Dan ini hanya mentok dari Syekh Ibn Taimiyah. Sebelum Ibn Taimiyah ajaran itu tidak ada. Karenanya ya bukan ajaran salaf sebenarnya, hanya mereka suka mengaku-ngaku salaf. Kalau salaf yang asli ya mazhab 4 itu yang ada sekarang, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu yang benar-benar salaf. Kalau yang kita ikuti ini memang Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu memang selalu istiqomah konsisten dengan ajaran salaf. Jadi begitu. Yang kedua ya, ini orang Wahabi sering sebut kita mesti isbat sifat, isbat zahir. Apakah betul konsep ini dari salaf ya? Atau Wahabi pandai-pandai sendiri ya? Isbat zahir itu bukan dari salaf ya. Jadi jadi begini, di dalam Al-Quran dan hadis berkaitan dengan zat-zat Allah itu istilahnya ada ayat-ayat atau hadis-hadis mutasyabihat. Ayat atau hadis mutasyabihat itu artinya ayat atau hadis yang tidak jelas maknanya. Maknanya tidak jelas. Kemudian kebalikan dari mutasyabihat, ada ayat-ayat atau hadis-hadis muhkamat. Muhkamat ini artinya ayat-ayat atau hadis-hadis yang jelas maknanya, tidak menimbulkan keganjilan di dalam hati. Ini muhkamat. Nah, menyikapi ayat-ayat mutasyabihat ini umat Islam ya, ini ada 3 pendekatan di kalangan umat Islam. Apa pendekatannya? Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi ayat mutasyabihat pendekatannya ada 2. Ada pendekatan tafwid, ada pendekatan takwil. Tafwid itu artinya menyerahkan makna ayat mutasyabihat itu sesungguhnya hanya Allah yang maha tahu. Itu tafwid namanya. Takwil artinya mengarahkan ayat atau hadis itu pada makna yang tidak zahir, pada makna yang tidak zahir karena ada dalil. Itu namanya takwil. Misalnya seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang maha pengasih beristiwa kepada arsy atau beristiwa di atas arsy. Kalau ulama salaf, mayoritas ulama salaf, istawa itu pendekatannya tafwid. Artinya apa? Hanya Allah yang mengetahui makna tafwid, makna istawa.
Istawa ini hanya Allah yang mengetahui maknanya. Ini kalau yang tafwid. Ada yang takwil. Kalau yang takwil bagaimana? Istawa ini artinya Allah berkuasa kepada arsy. Ini dua pendekatan. Lalu ada pendekatannya kelompok mujassimah atau musyabbihah yang sekarang diikuti oleh Wahabi. Wahabi menyebutnya ini dengan sebutan isbat, menetapkan. Kata Wahabi, istawa ini artinya Allah duduk-duduk bersemayam di atas arsy. Ini kata mereka, ini isbat ini pendekatan orang Wahabi. Mengapa mereka menyebut isbat? Mereka untuk menyindir bahwa golongan yang melakukan tafwid atau takwil ini berarti taktil atau menafikan terhadap ayat mutasyabihat. Sebenarnya bukan taktil, bukan meniadakan, bukan menafikan, tetapi bagaimana itu konteksnya menyucikan Allah dari menyerupai makhluk dan menyucikan Allah dari memiliki kekurangan yang disebut dengan tanzih. Sebenarnya itu. Jadi bukan isbat. Isbat itu bukan dari ulama salaf, tetapi dari orang-orang mujassimah. Kalau yang dari para sahabat, ya, kalau yang generasi sahabat itu antara takwil dengan tafwid. Ini contoh misalnya di dalam ayat kursi. Ada ayat wasi'a kursiyyuhus samawat. Kursinya Allah itu mencakup langit-langit dan bumi. Kursi ini kalau diartikan secara zahir itu artinya ya mungkin kursi tempat duduk begini. Yang namanya kursi kan tempat duduk. Kursinya Allah mencakup langit dan bumi. Tapi ternyata ada ulama salaf, Ibnu Abbas menafsirkan yang dimaksud kursi di sini adalah ilmunya Allah. Jadi takwil maupun tafwid yang diambil oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya itu warisan pendekatan yang dilakukan oleh para sahabat dan murid-muridnya. Itu yang kita ambil itu. Jadi kursi aja ini riwayat di dalam Imam Bukhari, ya. Imam Bukhari meriwayatkan kursi itu maksudnya ilmunya Allah. Ini kata Ibnu Abbas. Itu yang kita ikuti. Dan banyak contoh-contoh takwil atau isbat atau tafwid yang terjadi perbedaan di kalangan umat Islam antara Ahlus Sunnah wal Jamaah di satu sisi dengan kelompok Wahabi di sisi yang lain. Nah, karena pendekatan ini maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan ketika menafsirkan ayat istawa, istawa itu maknanya dua. Apa? Yang pertama hanya Allah yang mengetahui maknanya. Ini ulama salaf atau sebagian ulama salaf dan mayoritas ulama belakangan ulama khalaf, istawa itu artinya Allah menguasai arasy, Allah yang mengatur arasy. Kalau Wahabi mengartikan Allah bersemayam bertempat di arasy. Itu Wahabi. Kalau Ahlus Sunnah tidak mau pada itu. Mengapa? Karena Allah maha suci dari tempat dan Allah tidak butuh pada tempat. Itu namanya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini keyakinannya umat Islam yang selalu menebarkan kedamaian, menyebarkan Islam kemana-mana. Dan ini keyakinannya para pejuang Islam, termasuk Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Yang ketiga, ya, muncul di tengah masyarakat stigma bahwa kiblat ilmu itu ke Madinah dan Islam itu kembali ke Madinah. Bagaimana sebenarnya pemahaman hadis bahwa Islam itu kembali ke Madinah, ya? Yang dimaksud Islam ini kembali ke Madinah, ya, kembali ke Madinah ini memang di akhir zaman umat Islam yang konsisten dengan ajaran Islam ini hanya Madinah dan Mekah. Karena orang masuk Mekah, masuk Madinah pakai jilbab, pakai niqab segala macam. Sedangkan yang ada di Riyadh, di Saudi Arabia, di Jeddah, di Riyadh Saudi Arabia ini kemarin memutuskan jamaah haji hanya 60.000 orang. Padahal konser musik di Riyadh, di Saudi Arabia, di Riyadh ibu kotanya Saudi, itu dihadiri 65.000 orang. Ini Wahabi. Nah,
Ya memang Madinah dan Mekah ini memang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dari dulu memang orang yang konsisten dengan ajaran Islam ya penduduk Mekah Madinah sampai sekarang. Itu bukan Wahabi dan bukan murni Wahabi. Bukan murni Wahabi. Jadi yang kedua juga perlu berkaitan dengan masalah ini. Orang-orang Wahabi sering menyebarkan isu-isu kalau memang Wahabi itu salah, mengapa Mekah dan Madinah dikuasai Wahabi? Ini persoalan politik. Berkuasa itu masalah politik, bukan masalah dalil. Justru di akhir zaman ya, hadis-hadis akhir zaman, umat Islam ini dianjurkan melakukan murabatah, menjaga pertahanan umat Islam di Syam. Syam itu mana? Syam itu Palestina, Syam itu Baitul Maqdis dan sekitarnya. Mengapa? Karena negeri ini yang memang berusaha direbut oleh orang-orang Yahudi, berusaha dihancurkan. Dan ini berdirinya negara Israel itu atas izin Raja Saudi dulu. Yang pertama kali memberikan pengakuan Israel itu Raja Saudi, Raja Abdul Aziz. Dan ini orang Palestina dan sekitarnya justru orang-orang Sufi. Ini akhir zaman. Akhir zaman itu memang ada kitab-kitab ya, kitab-kitab Fadailus Syam yang menerangkan tentang hadis keutamaan negeri Syam. Di akhir zaman ini kita justru dianjurkan untuk kembali ke Syam. Mengapa ke Syam? Karena ahlul haq tempatnya di situ. Tempatnya di situ. Dan mereka rata-rata ya para sufi, memang orang-orang sufi, orang-orang bermadzhab. Ya masalah yang tadi itu maknanya bukan Wahabi, itu bukan. Tidak mengarah pada Wahabi. Tapi orang yang memang benar-benar menjaga ajaran Islam, pakai jilbab dan segala macam, tinggal di Mekah Madinah. Di Saudi, di luar Mekah Madinah itu sudah gak pakai jilbab, sudah boleh, memang gak pakai niqab tuh sudah boleh. Bahkan sekarang ini Saudi arahnya ke liberal. Dulu di Arab Saudi sebelum putra mahkota yang sekarang MBS itu ada Hayatul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar, lembaga amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang ini diganti dengan Hayatut Tarfih, lembaga hiburan. Amar ma'ruf nahi mungkar dihapus, diganti dengan hiburan. Jadi seperti itu. Baik. Izin Kiai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kelompok Salafi Wahabi sering mempermasalahkan bahwa Imam Abu Hasan Asy'ari ini seorang Mu'tazilah. Apa benar bahwa beliau seorang Mu'tazilah? Imam Al-Asy'ari ini asalnya memang Mu'tazilah. Karena setelah berusia 10 tahun ayahnya meninggal dunia, lalu ibunya dinikahi ulama Mu'tazilah. Tapi setelah berusia 40 tahun beliau keluar dari Mu'tazilah dan membela ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini gak masalah, gak masalah walaupun beliau asalnya Mu'tazilah lalu membela Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa? Karena di dalam hadis ya, baginda Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah benar-benar akan menguatkan agama ini sebab laki-laki yang jahat. Siapa contohnya laki-laki jahat? Pada masa sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, asalnya musuh Islam nomor 1. Begitu beliau masuk Islam, menguatkan agama Islam. Nah, Imam Al-Asy'ari asalnya Mu'tazilah. Begitu beliau keluar dari Mu'tazilah, membela ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, akhirnya apa? Orang-orang Mu'tazilah ditumpas oleh murid-murid beliau. Dan yang mampu menghadapi Mu'tazilah ini hanya Asy'ariyah. Sekarang ini Mu'tazilah sudah tidak ada, tetapi yang membawa, yang mengadopsi metodologi pemikiran Mu'tazilah itu ada. Siapa? Syiah. Dan yang mampu melawan Syiah itu biasanya orang Asy'ariyah. Saya ini beberapa kali di Indonesia diundang debat melawan Syiah. Yang ngundang siapa? Panitianya orang Wahabi.
Mengapa Wahabi? Wahabi gak berani melawan Syiah. Akhirnya kita orang Asy'ariyah diminta melawan diminta untuk melawan Syiah itu. Jadi begitu. Ya memang asalnya ya memang orang Mu'tazilah, tapi gak apa-apa kan. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa, dihapus oleh Allah dosa-dosanya. Sebelum Imam Asy'ari ini tampil, orang-orang Ahlus Sunnah ini hanya mampu membela diri, tidak bisa melakukan perlawanan karena gak tahu rahasia pemikiran Mu'tazilah. Tetapi setelah Imam Asy'ari keluar dari Mu'tazilah, akhirnya bagaimana? Mu'tazilah dibongkar dari dalam oleh beliau. Akhirnya orang Mu'tazilah kalah. Orang Mu'tazilah ini hanya bisa dikalahkan oleh orang Asy'ariyah. Mu'tazilah ini memang pemikir yang paling hebat pada waktu itu. Oleh Imam Asy'ari dikalahkan itu. Karenanya orang-orang Syiah, orang Zaidiyah, orang Khawarij, logika yang dipakai itu logika Mu'tazilah. Tetapi ketika berhadapan dengan Asy'ariyah, mereka kalah. Mengapa? Kita diajarkan oleh Imam Asy'ari dan murid-muridnya. Kiai, kita dengan orang sedikit Ustaz. Ya, silakan. Ada anggapan belakangan Kiai bahwa Imam Asy'ari ini taubat sekali lagi mengikut mazhab Wahabi, Kiai. Ini benar atau tidak, Kiai? Itu sama sekali tidak benar. Itu gosip, ya. Itu hoax, isu-isu. Dan ini kata Wahabi bukti bahwa Imam Asy'ari keluar dari mazhab Asy'ari lalu kembali ke manhaj Salafi, kata mereka. Kitab Al-Ibanah, padahal kitab Al-Ibanah naskah yang asli tidak ada. Naskah yang ada tidak ada yang otentik. Dan naskah yang diterbitkan oleh Wahabi itu sudah ditahrif, cuma gak ditahrif semua. Ini payahnya Wahabi. Mengapa di dalam Al-Ibanah yang dijadikan dasar oleh Wahabi, Al-Ibanah terbitan Wahabi di Saudi ya, halaman 116, ketika menafsirkan istawa, katanya Allah itu beristiwa di arasy tapi tidak berdiam lama, tinggal tapi gak lama. Katanya tinggal di arasy tapi gak lama, sebentar. Ini halaman 116. 10 halaman kemudian 126, istawa itu tidak punya makna Allah tinggal di arasy. Allah gak tinggal di arasy. Di depan 116 tinggal tapi sebentar, 126 tidak tinggal. Artinya apa? Wahabi ini hanya sempat melakukan distorsi, merubah, mentahrif di depan aja, di belakang lupa, gak ditahrif sama mereka. Ini bodohnya mereka. Curang tapi tidak sempurna curangnya, akhirnya ketahuan itu. Ini mereka. Jadi gak betul itu kalau Imam Asy'ari ini keluar dari Mu'tazilah, keluar dari Asy'ariyah lalu ikut Wahabi, sama sekali tidak betul itu. Tidak betul. Karena riwayatnya tidak ada. Riwayat dari murid-muridnya, dari ulama Ahlus Sunnah tidak ada. Itu isu-isu orang Wahabi sekarang gitu. Isu-isu modern itu. Isu-isu dulu tidak ada itu. Baik. Oke, perbedaan antara kita dengan orang-orang Salafi Wahabi ini perbedaan furu' atau perbedaan akidah. Kalau ke akidah, apakah boleh ditoleransi atau bagaimana? Mohon kejelasan. Perbedaan kita dengan Wahabi yang masalah furu' ada. Contoh seperti kita kunut, mereka gak pakai kunut. Itu masalah furu'. Atau contoh kita setelah sholat zikir jahar, mereka gak pakai zikir jahar. Itu masalah furu'. Kemudian ada yang masalah akidah. Apa contohnya? Kita ini sifat 20, mereka tauhid rububiyah uluhiyah. Ini masalah akidah. Kemudian kita ini berwasilah, melakukan tawasul, tabaruk, istighatsah, mereka pakai konsep tauhid uluhiyah. Gak ada tawasul, gak ada tabarruk, gak ada istighatsah. Ini perbedaan masalah usul, masalah akidah. Dan di dalam masalah ini tidak ada toleransi. Gak ada toleransi kalau masalah akidah.
Mengapa? Di dalam akidah dalil itu yang digunakan harus dalil qat'i, dalil yang dipastikan benar, bukan hanya sangkaan kuat benar. Nah, ketika suatu golongan atau orang keluar dari dalil qat'i, maka otomatis mereka menjadi aliran sesat. Karenanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Wahabi ini termasuk kelompok yang sesat dan menyesatkan. Itu akidah sebenarnya. Jadi bukan masalah furu'iyah, bukan. Karena kita ini konsepnya sifat 20, mereka rububiyah, mereka tauhid asma wa sifat. Lalu kita ini bertawassul, bertabaruk, istighatsah, mereka konsepnya tauhid rububiyah uluhiyah. Ini perbedaan masalah usul sebenarnya, masalah akidah, bukan masalah furu', dan tidak ada toleran di dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Kiai, kenapa orang-orang Wahabi benci sekali dengan para habaib? Kenapa mereka tak suka dengan keturunan Rasulullah? Katanya ahlu sunnah ya. Orang Wahabi ini tidak suka dengan para habaib karena Wahabi ini memang menghimpun kejelekan berbagai aliran di luar ahlu sunnah. Misalnya aliran Khawarij ya. Wahabi ini kan oleh para ulama ditetapkan sebagai golongan Khawarij. Khawarij ini akidahnya yang paling jelek, mengkafirkan dan menghalalkan darah umat Islam di luar golongannya. Wahabi ambil ini, Wahabi ambil. Mengapa? Karena ini paling jelek di Khawarij. Cuma Wahabi lebih jelek dari Khawarij dulu. Mengapa? Kalau Khawarij dulu yang dikafirkan itu pelaku dosa besar, orang berzina, orang berbohong, orang membunuh orang, ini kafir kata Khawarij. Kalau Wahabi yang dikafirkan itu pelaku amalan-amalan sunnah, istighatsah, tawassul, tabarruk, itu amalan sunnah dikerjakan sejak masa Rasulullah SAW. Para sahabat dikafirkan oleh Wahabi. Jadi Wahabi ini lebih jelek dari Khawarij. Nah, lebih jelek. Khawarij yang paling jelek ya Wahabi, paling jelek. Kemudian ada kelompok namanya Nawasib. Nawasib ini artinya apa? Kelompok yang tidak suka kepada keluarga Nabi. Ini Nawasib. Ini Wahabi juga menjadi Nawasib. Karenanya mereka gak suka sama keluarga Nabi. Ini bukti kalau mereka memang tidak ikut Al-Quran hadis. Karena Al-Quran hadis ini memang umat Islam ya wajib cinta kepada habaib, zuriat keluarga Nabi. Tapi Wahabi malah benci kepada para habaib itu. Jadi ambil yang paling jelek dari aliran. Ya pokoknya ada aliran yang jelek, Wahabi kadang ambil pemikirannya itu. Kadang ambil. Ada kesamaan dengan aliran-aliran sebelum Wahabi itu. Tentunya aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Selanjutnya ya, apa betul Ahlus Sunnah wal Jamaah mendahulukan akal daripada dalil Al-Quran dan Sunnah? Ini fitnah atau Wahabi pandai-pandai aja ya? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak mendahulukan akal daripada nas Al-Quran dan hadis. Yang betul bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memahami Al-Quran dan hadis itu menggunakan akal. Wahabi tidak menggunakan akal. Mengapa begitu? Ini Wahabi. Wahabi ketika dialog, saya pernah dialog dengan Wahabi di Surabaya sama di Malaysia. Saya bilang ayat yang muhkamat menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ayat surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan ayat laisa kamitslihi syai'. Lalu kata Wahabi, ayat yang muhkamat istawa, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Saya tanya pada dia, mengapa istawa muhkamat? Kata dia, karena di dalam Al-Quran disebut 6 kali. Saya kejar dia, apa dasarnya kalau disebut 6 kali lalu muhkamat? Lalu dia terdiam. Kalau kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, ayat yang muhkamat yang jelas maknanya ayat tadi surat Al-Ikhlas.
Mengapa surat Al-Ikhlas? Karena sabab nuzulnya ayat itu turunnya sebagai jawaban terhadap pertanyaan orang musyrik dan orang Yahudi kepada baginda Rasulullah SAW yang bertanya tentang sifat-sifat Tuhan. Orang musyrik dan orang Yahudi bertanya tentang sifat-sifat Allah, lalu turun surat Al-Ikhlas. Karenanya surat Al-Ikhlas keutamaannya sepertiga Al-Quran. Orang baca surat Al-Ikhlas pahalanya seakan-akan membaca sepertiga. Kalau membaca 3 kali seakan-akan hatam Quran. Ini surat Al-Ikhlas. Karenanya di dalam hadis-hadis Bukhari, hadis Muslim diungkapkan surat Al-Ikhlas itu adalah sifatur Rahman. Karenanya kata para ulama, setiap kesimpulan ayat Al-Quran kalau bertentangan dengan kesimpulan surat Al-Ikhlas maka harus dijauhi. Mengapa? Karena ini yang menjadi ayat muhkamat. Saya bilang begitu. Lalu kata Wahabi, itu karena istawa 6 kali. Gak ada seperti itu. Kalau alasannya banyak-banyakan, istawa memang 6 kali. Tetapi ayat Al-Quran yang membicarakan tentang akal di dalam Al-Quran dihitung ada sekitar 36 kali. Perintah Al-Quran agar kita pakai akal justru 36 kali. Nah, kalau kita gak pakai akal berarti kita meninggalkan perintah 36 ayat Al-Quran. Jadi begitu. Wahabi itu ya gak ngerti itu. Gak ngerti. Coba kalau ada Wahabi tanyakan, akidah mana Ahlus Sunnah gak punya dalil ayat Al-Quran hadis? Mana? Tanyakan. Pasti mereka gak mau. Sifat 20 atau sifat 20, sifat jaiz, itu Al-Quran hadis dalilnya. Cuma Wahabi gak tahu. Mengapa? Ya karena mereka gak pakai akal. Kalau Ahlus Sunnah ini pakai akal, karenanya tahu itu. Jadi begitu. Wallahu a'lam. Berarti tak berakal ya. Jadi begini kata Imam Al-Ghazali ya. Kata Imam Al-Ghazali dalam memadukan antara akal, antara dalil syar'i Al-Quran dan hadis dengan akal, itu ada 3 kelompok. Siapa? Yang pertama Mu'tazilah. Mu'tazilah ini hanya pakai akal, tetapi Al-Quran hadis itu ditaruh di belakang. Ini Mu'tazilah. Kemudian ada kelompok Mujassimah macam Wahabi, pakai Al-Quran hadis tetapi tidak menggunakan akal. Nah, kedua-duanya sama-sama tersesat. Maka bagaimana? Ahlus Sunnah wal Jamaah pakai Al-Quran hadis juga menggunakan akal. Karenanya, maka bagaimana? Karenanya ya, karena orang Wahabi ini tidak menggunakan akal, hanya pakai Al-Quran hadis. Orang Wahabi ini bagaikan orang yang mencari kayu di malam hari, gelap gulita. Mereka bisa melihat orang Wahabi ini bagaikan orang yang berjalan di siang hari, tetapi mereka gak bisa melihat, buta. Akhirnya bagaimana? Gak bisa membedakan mana siang, mana malam, mana kayu, mana ular, gak bisa. Sedangkan orang Mu'tazilah itu bagaikan orang yang bisa melihat, tetapi dia mencari kayu di malam hari yang gelap gulita. Gak bisa menggunakan mana kayu, mana ular. Ahlus Sunnah wal Jamaah bagaikan orang, karena Al-Quran dipakai, hadis dipakai, akal dipakai, bagaikan orang yang berjalan di siang hari, pandangannya terang. Takbir. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ada perumpamaannya memang. Mereka ini ya ibaratnya berjalan di siang hari tapi buta. Jadi kalau akalnya Mu'tazilah ini terlalu dipakai, jadi rusak. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah bagus, karena dipakai tapi diukur dengan standar Al-Quran hadis. Kalau Wahabi masih orisinil, nggak pernah dipakai sama sekali. Pertanyaan selanjutnya ya. Kita sering mendengar Wahabi itu serang-serang Ahlus Sunnah. Sekarang banyak ustaz-ustaz para alim menjawab, sehingga muncul nasihat. Kita nggak mesti mempersalahkan perbedaan.
kita ukhuwah, jaga ukhuwah. Sebenarnya sikap ahlu sunnah sebaiknya gimana ya? Jadi memang itu termasuk strategi Wahabi. Wahabi ini ketika jamaahnya ini orang-orang awam ahlu sunnah, maka akan disampaikan masalah khilafiyah. Kamu ziarah kubur tak betul, itu bid'ah. Kamu maulid Nabi tak betul, bid'ah. Semuanya dibid'ah-bid'ahkan. Kamu sampai kunut gak betul, bid'ah. Kamu baca tahlil tak betul, bid'ah. Begitu ada ustadz-ustadz menyampaikan ini dalilnya ziarah kubur, ayat Al-Qur'annya ini, hadisnya ini. Ini dalilnya tahlil, Al-Qur'annya ini, hadisnya ini. Apa kata mereka? Kita ukhuwah lah, jangan bicara perbedaan. Padahal mereka yang memulai. Mereka ini sebenarnya orang yang zalim, tapi ketika dilawan mereka menampakkan seakan-akan mereka dizalimi. Mereka ini sebenarnya pelaku, tetapi menampakkan seakan-akan mereka ini korban. Mirip orang Yahudi di Israel. Mereka ini teroris, tapi seakan-akan membela diri melawan teroris. Mirip mereka. Cara logikanya. Sikap ahlus sunnah wal jamaah bagaimana? Para asatid, para ulama ahlus sunnah wal jamaah seperti disampaikan oleh Imam Abu Amr Ad-Dani dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Wafiyah. Imam Abu Amr Ad-Dani ini ulama ahlus sunnah wal jamaah abad ke-4 dan ke-5. Beliau muridnya Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Kata beliau, para ulama wajib membela ajaran ahlus sunnah wal jamaah dan wajib membongkar syubhat-syubhat kelompok-kelompok di luar ahlus sunnah wal jamaah, dan tidak peduli alasan ukhuwah atau apapun. Justru untuk menjaga ukhuwah, ajaran ahlus sunnah wal jamaah harus dibela dan dipertahankan. Berarti benar anak muda ya? Itu bukan benar, tetapi wajib hukumnya. Ya, bagaimana kita yang ahli sunnah wal jamaah ini mensekolahkan anak ke pondok-pondoknya salafi? Hukumnya haram. Gak boleh. Pertegas lagi dia. Jadi menyekolahkan anak-anak ke lembaga-lembaga di luar ahlus sunnah wal jamaah itu hukumnya haram. Mengapa? Berarti nanti menyerahkan anaknya untuk menjadi pengikut aliran sesat, menjadi pengikut aliran tidak benar. Karenanya segera bertaubat, cabut dan pindah ke sekolah ahlus sunnah wal jamaah. Kita ini ya, selain wajib menjaga kesehatan anak, orang tua itu wajib menjaga kesehatannya, wajib menjaga baik kesehatan fisik ya maupun kesehatan rohani. Wajib ngasih makanan yang halal pada anaknya, juga wajib memberikan ajaran yang halal, yaitu ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Gak boleh memasukkan ke otaknya ajaran yang tidak halal, yaitu ajaran di luar ahlus sunnah wal jamaah, termasuk ajaran Wahabi. Ini kebetulan ya, guru kita semua Ustadz Abdus Somad juga Ustadz Al-Nuf mendirikan pondok di Falas ya, Pondok Nurul Azhar. Dan kami dengan orang-orang Riau juga mendirikan pondok Al-Hujjah di Karya Bakti, di Cipta Karya. Ini pondok ahlus sunnah wal jamaah. Jadi gak perlu bingung-bingung lulus sekolah dasar masukkan sana. Kemudian tadi Ustadz siapa bikin pondok juga? Ustadz Hasbullah bikin pondok juga As-Sakinah di Kampar, di mana-mana ada. Insyaallah sebentar lagi Ustadz Dr. Zulhedri juga bikin lagi. Gak perlu bingung-bingung. Dan saudara-saudara perlu tahu, muridnya ahlus sunnah wal jamaah dijamin lebih cerdas daripada muridnya Wahabi. Mengapa Ustadz Wahabi biasanya tidak cerdas? Tak ada akal ya. Tak ada akal. Tapi kalau ingin menjadi orang bodoh, masukkan ke sekolah Wahabi. Ya, kenapa ahlus sunnah di Libanon sering mereka sebut ahbash? Apa tujuan Wahabi memberi istilah itu ya? Ya, ada satu kelompok ahlus sunnah di Lebanon
murid-muridnya Syekh Abdullah Al-Habashi Al-Harari. Beliau sudah wafat kira-kira 11 tahun yang lalu. Karena mereka ini sangat keras pada Wahabi, akhirnya oleh Wahabi dibilang Ahbash dan difitnah, punya ajaran macam-macam. Orang Wahabi di Saudi Arabia punya buku berjudul Al-Mawsu'atul Muyassarah fil Adyan wal Afkar wal Madzahib al-Mu'asyirah, yang dibagi-bagikan gratis. Semua kelompok di luar Wahabi dijelek-jelekan, difitnah, termasuk Ahbash. Ya, Wahabi memang tukang fitnah memang, karenanya hati-hati. Ya, pertanyaan selanjutnya, Nabi istri lebih dari satu. Lalu kata Wahabi, nikah poligami itu hukumnya sunnah ya? Apa betul ya? Kalau poligami itu bukan apa? Bukan sunnah tetapi jawaz, ya, jawaz. Cuma bagi orang yang tidak cukup dengan satu, kalau cuma satu dia masih maksiat, ya, dia sulit menghindari maksiat dan bisa adil, dianjurkan poligami, nambah satu lagi. Kalau masih kuat lagi, tambah satu lagi sampai 4. Dan itu bukan ajaran Wahabi, itu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi poligami ini termasuk Ahlus Sunnah. Ini masalah furu sebenarnya. Masalah furu bukan masalah usul, dan ini bukan di sini bahasannya ini. Kalau ingin konsultasi poligami sama beliau Ustaz Allah dikasih jalan. Wahabi Salafi meyakini Allah bertempat di atas langit dengan dalil yang sangat mereka pakai adalah dalil Isra Mi'raj. Bagaimana menanggapi ini, Kiai? Orang Wahabi ini tidak pernah merayakan Isra Mi'raj, tapi dijadikan dalil. Ini bukan dalil. Ketika Isra Mi'raj, lalu Rasulullah SAW sampai di Mustawa, di Sidratul Muntaha, berjumpa, berbicara langsung dan melihat Allah. Itu Sidratul Mustawa, Sidratul Muntaha dan Mustawa itu tempatnya Rasulullah ketika melihat Allah, bukan tempatnya Allah. Jadi begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Rasulullah dipanggil ke Sidratul Muntaha? Itu untuk memuliakan Rasulullah, untuk memuliakan. Mengapa begitu? Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah, tetapi bukan di langit. Di mana? Di bukit Tursina. Loh, apa Allah ada di Tursina? Kan enggak kan? Lah mestinya kalau begitu, ini masalah Tursina justru di dalam Al-Quran. Berarti kalau begitu, ini menentang Wahabi. Allah ada di Tursina. Buktinya Nabi Musa berdialog ketika di Tursina, di bukit Tursina. Mestinya kan begitu. Jadi itu gak bisa dijadikan dalil. Kalau hadis yang mengatakan ada tempatnya Allah ketika Isra Mi'raj, itu tidak sahih kata para ulama, itu ma'lul. Tidak sahih, itu ada ilatnya, gak dipakai oleh para ulama ahli hadis. Coba buka di dalam kitab Fathul Bari, ada keterangannya masalahnya. Keterangan masalah hadis yang dipakai oleh sebagian Wahabi. Ini Wahabi sering memakai tameng bahwa kalau disebut Wahabi mereka sebut bukan Muhammad bin Abdul Wahab ya, tapi Muhammad bin Abdul Wahab bin Rustum yang ada di abad kedua. Ini sebenarnya akal-akalan atau gimana ya? Itu hanya akal-akalan. Wahabi ini kita ini repot sama mereka. Saya ini pernah kumpul dengan ustadz-ustadz Wahabi. Mereka bilang, Kiai kami ini Salafi. Ya dah, saya bicara Wahabi. Mereka tersinggung. Kiai jangan sebut Wahabi lah. Kenapa? Kami tersinggung, nggak enak. Udah katanya bukan Wahabi, kok tersinggung? Kan repot mereka ini. Padahal nama Wahabi ini nama kebanggaan. Wahabi ini nama kebanggaan. Mengapa nama kebanggaan? Memang pada awal berdirinya mereka ngakunya nama Wahabi. Ada muftiyah pada masa Raja Wahabi pertama. Ayahnya raja yang sekarang, Al-Malik Abdul Aziz.
Raja Abdul Aziz ini punya mufti namanya Syekh Sulaiman bin Sahman An-Najdi. Syekh Sulaiman bin Sahman ini menulis kitab berjudul At-Tuhfatus Saniyah wal Hadiyatul Wahhabiyah An-Najdiyah. Coba cari di Google. At-Tuhfatus Saniyah, anugerah yang luhur, wal Hadiyatul Wahhabiyah, dan hadiah golongan Wahabi dari Najd. Nah, artinya apa? Kata Wahabi dulu, Wahabi ini anugerah dan hadiah yang luhur. Tapi yang sekarang mengingkari guru-gurunya yang dulu, gak mau sama Wahabi sekarang. Ini anehnya. Dan Syekh bin Baz juga menganggap nama Wahabi ini, kata Syekh bin Baz, mufti Wahabi yang meninggal sekitar tahun 99 kemarin, Wahabi ini kata Syekh bin Baz laqabun syarif. Ini adalah julukan yang mulia bagi pengikut Wahabi, mulia. Sementara Wahabi yang sekarang gak mau dengan kemuliaan nama Wahabi. Lalu kalau ada orang bicara Wahabi, itu Wahabi yang dulu katanya. Loh, Wahabi yang dulu sudah lama gak ada, sudah 1300 tahun yang punah. Kok sekarang baru dibicarakan? Ini yang sekarang yang ada bercokol merajalela di mana-mana yang kita bicarakan. Kita ini bukan berbicara sesuatu yang gak ada, tetapi yang ada di sekitar kita. Cuma mereka gak mau dengan namanya sendiri. Mirip dengan maling. Apa maling ini? Pencuri. Pencuri itu dipanggil pencuri gak mau. Jangan panggil pencuri lah, yang sopan dikit. Panggil apa? Panggil pekerja malam misalnya. Kamu kerja di mana? Ya mirip Wahabi, dipanggil Wahabi gak mau. Mereka ngakunya Salafi. Apanya yang salah? Ajaran kamu Wahabi yang berbeda dengan mayoritas umat Islam, tidak ada yang dari salaf. Gak ada. Justru kita yang ajaran sah. Karenanya pondok-pondok lama di Jawa itu ma'had salaf. Sidogiri berdiri hampir 300 tahun, ma'had salaf. Cuma sekarang direbut oleh Wahabi. Direbut. Mereka suka rebut-rebut memang. Nama direbut. Ini mereka. Wahabi ini memang ganti nama. Dari nama Wahabi ganti Salafi. Asalnya mereka gak kenal nama Salafi, ganti Salafi. Yang terakhir Wahabi ini ganti nama Ahlul Hadith wal Athar. Gak mau sama Salafi, gak mau Wahabi. Apa? Kamu ikut siapa? Kami ini Ahlul Hadith wal Athar. Yang cuma nama aja. Nanti setelah kita urus, setelah dialog lama-lama, ternyata hadis yang dipakai cuma satu. Hadis apa? Hadis kullu bid'atin dhalalah. Itu terus yang dipakai. Saya pernah dialog dengan mereka di Balikpapan. Ada videonya di YouTube, ustadznya lari dapat 15 menit di forum lari. Nah, saya tanya, kamu ini ikut ahli hadis, tapi hadisnya kok cuma satu, kullu bid'atin dhalalah. Kita hadisnya ratusan. Makanya Ustaz Al-Loh ini punya majelis dan kawan-kawannya punya majelis Sunanul Mustafa, baca Sahih Bukhari. Lalu beliau ini Dr. Zulhendri punya majelis Al-Musnad. Kita apa ini baca? Al-Muwatta ya. Kitab Muwatta. Nah coba Wahabi kalau memang ahlul hadis hadir di majelis itu, langsung mengkaji hadis. Jangan cuma kullu bid'atin dhalalah. Hadis itu jumlahnya ratusan ribu. Masa ikut ahli hadis, hadisnya cuma satu. Akhirnya saya bilang pada mereka, kalau begitu kamu bukan pengikut ahli hadis. Ikut apa? Kamu pengikut ahli hadas. Dan itu hadas akbar. Di junub lah ya. Iya, karena mereka ini memang hadas akbar. Saya kira itu. Karena sudah 20.50 ya.